بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته واقتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد. Alhamdulillah hadirin rahimakumullah. Selesai bulan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, harusnya taklimnya tambah semangat ya. Karena kata Habib Ali Al-Habsyi, tidak ada yang lebih menggembirakan hati Rasulullah SAW melebihi daripada ketika melihat umatnya mempelajari ilmunya dan menyebarkan ilmu tersebut. Maka dari itu sampai Habib Salim Asy-Syadzili ya, itu yang saya share juga itu, beliau pun mengatakan di antara fitnah akhir zaman, acara sholawatan rame, majelis ilmu sepi. Ya, membaca sholawat, hadir maulid sesuatu yang istimewa. Akan tetapi menghadiri majelis ilmu itu berjuta-juta lebih afdal di sisi Allah, di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan istiqamah, amin ya rabbal alamin. Ya, berikan 45 menit ya waktumu untuk kebahagiaan abadi akhirat. 45 menit aja. Taklimnya toh ya, kalau sholat dia lebih sedikit. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ini penghujung hadirin, penghujung pembahasan seputar meminta-minta. Nah, beliau mengatakan, mengutip hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana bahayanya orang yang mampu tapi masih suka minta-minta. Beliau mengatakan, mas'alatul ghani, nah, meminta-mintanya orang yang ghani, orang yang berkecukupan itu adalah nar. In qalilan fa qalilun wa in katsiran fa katsirun. Meminta-mintanya ghani. Ghani itu siapa yang maksud, apa kaya raya? Nanti dibahas. Meminta-mintanya orang yang ghani itu beresiko neraka. In qalilan fa qalilun, kalau dia meminta-mintanya itu sedikit, jarang-jarang, makanya naudzubillah, nerakanya pun sedikit, tapi sedikitnya neraka. Naudzubillah. Wa in katsiran fa katsirun. Tapi kalau dia sudah ghani, sudah cukup, terus meminta-minta dengan banyak, maka api nerakanya pun banyak. Naudzubillah. Nah, niki hadis ini disyarahi, diperjelas oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Beliau mengatakan, qultu, saya berpendapat, laisal murad bil ghina hauna man lahu malun katsir. Loh, pada sabda Nabi mas'alatul ghaninat, minta-mintanya orang yang ghani itu menyebabkan neraka, itu ghani ini bukan kaya raya, bukan orang yang hartanya banyak. Balil murad hauna, tapi yang dimaksud oleh Rasulullah di sini yaitu orang yang seharusnya tanpa meminta-minta itu sudah kecukupi. Baik karena sebab dia tadi ini bekerja atau sudah ada yang menanggung. Ya, sekalipun itu sedikit tapi cukup ghani. Kebutuhan sehari cukup, makan, minum, tempat tinggal, pakaian cukup ghani.
Tidak boleh minta-minta. Tapi fa in ittarrat ilal mas'alah fas'al wala tulhif wala tulih. Tapi kalau memang betul-betul engkau pada keadaan yang kepepet, memang harus minta, maka tidak apa-apa, minta bantuan. Kita manusia ini sebagai makhluk sosial, tidak apa-apa, minta bantuan. Tapi jangan merengek, jangan dipaksa. Apalagi baret kendaraan, nah, ngeri nih ya. Misalnya perempatan, minta, tidak dikasih, seret, ya mobilnya dia dibareti atau kendaraannya dibareti, ya, ngeri nih. Bukan lagi merengek tambah apa? Kriminal ini gini. Jangan, kata beliau. Kalau perlu minta tidak apa-apa, tapi santai. Bahkan ketika engkau minta bantuan tersebut, yakun qalbak muta'alliqan billah. Jadikan ketika meminta itu hatimu tetap gantungnya niku kepada Allah. Supaya tidak kecewa, hadirin. Supaya tidak kecewa. Jadi ketika minta bantuan, hatinya niku mengatakan, ya Allah, saya dalam keadaan kepepet, saya tidak pengen minta-minta. Saya kepepet ya Allah. Maka saya minta bantuan daripada saudara saya ini. Akan tetapi harapanku tetap kepadamu ya Allah. Ini hatinya tidak bakal kecewa hatinya. Karena ketika pada akhirnya jika orang yang diminta-minta niku memberi, maka dia akan menyadari hakikat pemberian niku dari Gusti Allah tanpa melupakan jasa, tanpa lupa berterima kasih kepada manusia yang menjadi wasilah tadi. Gantung hatinya kepada Allah. Dikasih, alhamdulillah. Tidak dikasih, ya tidak nesu sama orang itu. Kenapa? Karena dia menyadari kalau orang ini ngasih, yaitu yang ditakdir Allah. Kalau orang itu tidak ngasih, ya Gusti Allah pengen demikian kepada saya. Mungkin rezeki saya dari jalan yang lain, bukan dari jalan pemberian orang tersebut. Nah, ini nggih. Nah, tapi kalau hatinya digantungkan kepada orang tersebut, lu bahaya. Ketika diberi, wah, luar biasa. Pas, respect sekali. Dan itu bagus, terima kasih. Dan harusnya sudah kita bahas. Masalahnya kalau tidak dikasih, ketika hatinya tidak dikaitkan dengan Allah, tapi dikaitkan dengan siapa? Orang yang diminta tersebut, ternyata tidak ngasih. Maka dia akan nesu, gitu ya. Mentang-mentang kamu gini. Padahal hakikatnya al-mu'ti wal mani huwallah. Pada hakikatnya yang memberi dan yang tidak memberi itu apa? Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu sudah dikasih, ya wis, famsik anil masalah, jangan minta lagi. Washkur man ahsana ilaik, terima kasih sama yang ngasih. Nah, kalau kamu udah dikasih, maka berikanlah uzur kepadanya. Tidak bisa ngasih. Ya wis, tidak apa-apa, nggih, terima kasih. Kenapa? Ya karena memang Allah Ta'ala tidak memberikan rezekimu melalui tangannya. Loh, kan kita kayak ngatur Allah, loh. Saya udah dikasih, ya wis. Allah Ta'ala tidak memberikan rezekimu melalui tangannya, mungkin dari tangan orang lain. Yang tanpa kamu meminta, kamu diberi sama Allah. Jalan rezeki Allah banyak. Karena kalau misalnya dari tangan orang tersebut niku ditakdir ada rezekimu, jika memang ternyata Gusti Allah menitipkan rezekimu melalui tangannya, maka dia tidak akan mampu menahan rezekimu untuk jatuh ke tanganmu. Paham ya? Kalau memang rezekimu, siapapun orangnya tidak mungkin bisa menahan, pasti sampai. Kata beliau nih ya, Habib Abdullah Haddad, alladzi qusim lak hasilul ladaik, alladzi li ghairik la yasil ilaik, walladzi qusim lak hasilul ladaik. Sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu, ya tidak bakal sampai. Jadi jangan ngotot-ngotot. Ya Allah, jadikan dia jodoh saya. Ya.
kalau misalnya apa namanya, semoga dikarang oke, kangenan mikir nih, pengen apa? Ya Allah jadikan dia jodoh saya, ya. Kalau enggak ya jangan kasih dia jodoh ya Allah. Lu maksa nih, ya. Maksa. Ya jangan. Alladzi li ghairik la yasil ilaik. Kalau itu ditakdirkan untuk selain kamu, tidak bakal sampai. Walladzi qusimlak. Tapi sesuatu yang dicatat, ditakdirkan oleh Allah buat kamu. Mau alam semesta ini berupaya apapun, hasilun ladek akan sampai kepada. Jadi tidak perlu kita ini apa? Bingung. Nah, ini hadirin ada ilmu penting. Beliau melanjutkan, wala tas'al insan wa huwa baina an-nas ala khasat an yutika haya'an minhu. Janganlah kamu sekali-kali meminta kepada seseorang di hadapan orang banyak, semata-mata biar orang tadi itu malu kalau tidak ngasih, akhirnya ngasih. Ya, misalnya lagi nongkrong sama teman-temannya, baru kopi diantar sama apa pelayan tadi itu, duh enak rek, minta ya. Ini pengen dari tadi sudah mau minum, tapi malu di hadapan teman-teman itu. Ini tidak tak kasih, malu saya. Ya wis, monggo. Nah, bagaimana hukumnya nanti selanjutnya? Airnya habis ya? Habis ya? Lupa saya, harus. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Jadi kata beliau, jangan minta sama orang di depannya orang banyak. Trik pakai trik ini. Oh, tak minta depannya orang banyak. Kenapa? Dia tidak bakal berani nolak. Nanti dibilang medit kalau nolak. Nah, ini nggak boleh ini kata beliau. Kenapa? Nah, ini hadirin. Fa in fa'alta dzalik wa a'taka minal haya. Karena ketika orang tersebut
Karena ketika engkau melakukan itu, minta-minta depannya orang supaya orangnya sungkan kalau nggak ngasih, akhirnya kamu dikasih gara-gara malu. Walau saal tahu wa huwa wahdahu lam yu'tika syai'an, yang mana kamu tahu kalau kamu cuman berdua sama dia, kamu tidak bakal dikasih, kamu tahu itu. Maka bagaimana hukumnya? Beliau tidak langsung menjawab, melainkan menukil kalam al-Imam Al-Ghazali. Faqad qala al-Imam Al-Ghazali, maka jika kasus seperti itu terjadi, maka kalam al-Imam Al-Ghazali beliau mengatakan, ma yu'khadhu bil haya ala hadzal wajh la yahillul akhir fil batin wa in halalahu fi dhahir. Apa yang diterima daripada pemberian sebab dasar rasa malu, karena orang tadi sungkan kalau udah ngasih, akhirnya berat hati, Allah sungkan depannya orang-orang. Ya wis, ya nggih monggo tapi hatinya udah terima. Nggih monggo, hatinya aduh kurang ajar. Misalnya, apa kata beliau? La yahillu lil akhid bil batin. Hukumnya tidak halal. Hukumnya tidak halal alias apa? Haram. Sekalipun secara zahir seolah-olah niku halal. Hati-hati nih. Minta, tapi kalau kita minta depannya orang-orang, misalnya teman dekat, kita tahu ya ini meskipun cuma 2 orang dia bakal kasih. Misalnya kopi, misalnya gitu, ngicip kopinya ya, oh iya mau. Kita tahu ini bestie misalnya, sahabat dekat. Ketika berdua pun dia bakal kasih, dia habisin tidak masalah, misalnya. Maka kalau seperti itu kita minta depan orang banyak, tidak masalah. Karena kita tahu dia memberinya bukan karena sebab malu, ya karena memang mau sharing, mau berbagi. Nah, tapi orang ini kan berbeda-beda nggih hadirin. Ada orang itu memang yang asyuh, ada rasa niku eman-eman. Apa kikir ya? Ngemani. Dan itu terserah beliaunya gitu ya. Mungkin masih ada asyuh dalam hatinya, mungkin masih ada bakhil, itu urusan beliaunya. Tapi ketika beliaunya memberikan kepada kita, aslinya medit, tidak bakal dikasih. Tapi gara-gara diminta depannya orang banyak, kurang ajar. Ya, depannya orang banyak, depannya mertua saya, misalnya, depannya guru saya, depannya orang tua saya. Ini saya tidak ngasih, ya ditegur. Kalau saya tidak ngasih, saya malu. Yes, monggo. Niki hukumnya apa? Tidak halal. Ya. Allah. Jadi minta-minta bukan hal yang baik. Nah, tapi bagaimana kalau kita itu diberi oleh seseorang? Kita nggak minta, tapi dikasih sama orang, diberi hadiah. Wa amma idza u'tita syai'an minad dunya min ghairi mas'alatin wala istisyrafi nafsin. Adapun ketika engkau diberi sesuatu daripada dunia tanpa minta-minta, tidak minta dan tidak mengharap-ngarap, fakhudhu wala tarud, maka terimalah dan jangan sekali-kali kau tolak. Khususan idza kunta muhtajan ilaih, terlebih jika posisinya memang kamu membutuhkan akan pemberian tersebut. Ya. Apalagi jika menolaknya tadi itu bisa mengecewakan orang yang ngasih. Misal kita dikasih sama seseorang sesuatu, udah, terima kasih. Terus, misal nih, misal dikasih hadiah sarung misalnya, terus ditolak, sarungnya cap apa? Udah. Maka ini berpotensi mengecewakan siapa? Orang yang memberi. Dia akan mengatakan, ya Allah, saya ini tulus pengen ngasih hadiah, tapi semampu saya ya memberi ini, tidak diterima. Ya mungkin hadiah saya ini terlalu jelek, terlalu murah, terlalu remeh bagi beliau. Pecah hatinya, inkisarul qalb. Hatinya kecewa. Ini tambah nopo? Dosa tambah. Jangan ditolak. Tapi kamu boleh menolak idza alimta
anna firrat salaha lidinik aw qalbik. Tapi kamu boleh menolak, ya, jika memang tidak mengecewakan yang memberi, ya, dan itu lebih baik untuk agamamu atau hatimu. Misalnya apa? Kita tahu ini basa-basi. Kita tahu ini basa-basi. Minum kopi misalnya, ya. Mas, ngopi. Basa-basi. Kita tahu kalau itu basa-basi. Aduh, saya tahu ini orang suka kopi. Ya mungkin cuman nggak enak sungkan ya. Enggak Mas, makasih. Kita boleh menolak, ya, jika itu yang lebih baik. Akan tetapi jika penolakan tersebut gara-gara sebab li'ajlil jah, karena sebab apa? Jabatan. Enggak makasih. Saya tidak mau. Kenapa? Oh, ini orang nggak bisa kena dunia ini. Ini orang luar biasa, tidak mau dikasih. Supaya dibuat syarisit, supaya viral. Ini orang tidak mau dikasih hadiah. Tidak mau dikasih hadiah. Wa an yuqala, sehingga kata beliau, kemudian akan dikatakan inna fulanan la yaqbalu dunya. Oh, supaya dia menolak. Kenapa? Supaya viral, lu Masya Allah si fulan dia tidak mau menerima sedikit daripada dunia. Nah, kalau tujuan menolak pengen seperti itu, faqad waqa'ta fil haraj, maka justru kamu terjerumus ke dalam lubang dosa. Menolak, kenapa? Supaya dia tahu saya ini tidak gampang dikasih hadiah. Saya ini zuhud wara. Justru keinginan seseorang menolak karena sebab itu perbuatan dosa. Makanya Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar, atau dikenal dengan Syekh Muhdar, alim luar biasa, beliau mengatakan afatur rabb akhbath min afatil akhd. Dosa karena sebab menolak pemberian itu lebih mengerikan daripada dosa menerimanya atau resiko dosa menerima. Ya, seperti itu. Nah, kalau kamu seperti tadi menolak gara-gara apa? Pengen terkenal, ya, seperti itu, maka malah keliru. Wala takbalil haram, jangan, adapun yang haram jangan diterima. Ya, jangan asal terima. Bahkan kalau para ulama niku, para aulia, mereka itu sangat berhati-hati hadirin mendapat hidangan daripada penguasa. Kenapa? Karena sebab khawatir kalau sudah mendapat sesuatu daripada para penguasa, penguasanya ada keliru, sungkan yang mau ngeritik, sungkan yang mau menegur. Man akala min maraqis sultan sakula ala lisanihi qaulul haq. Barang siapa yang telah mencicipi bahkan meminum kuah hidangan daripada penguasa, maka akan terasa berat daripada lisannya untuk mengucapkan daripada perkataan yang hak. Mau menegur dulu sungkan. Ya, saya dibelikan mobil ya. Penguasanya keliru, carikan dalil-dalil yang menghalalkan. Aduh, Pak Yai, Pak Habib, itu loh, pemimpinnya tuh gimana kok kayak gitu? Tolong ditegur. Aduh, malu saya dibeliin sandal ya. Saya habis dikasih ini, hati-hati. Wala takbalil haram. Tapi bukan berarti semua yang dari penguasa haram ya. Ini warok daripada mereka para ulama. Jangan terima yang haram, jangan menerima yang syubhat. Syubhat itu contohnya bagaimana? Misalnya kita diberi hadiah sama orang yang beliau ini punya profesi, misalnya yang satu berdagang. Beliau punya profesi berdagang. Pagi sampai sore berdagang,
Tapi malam ada profesi kedua, jadi begal misalnya. Pagi sampai sore jualan, misalnya jualan buah. Masya Allah, halalan thayyiban. Malam pisaunya diganti kapak buat begal. Nah ini berarti orang penghasilannya kan ada yang halal, ada yang haram. Kemudian orang seperti ini memberi kepada kita niki syubhat. Kita nggak tahu ini dari yang halal apa yang haram. Nah, itu kata beliau lebih baik jangan diterima. Sekalipun itu datang kepadamu tanpa kamu minta, fa'lam hadhil jumlah, maka fahamilah penjelasan ini kata beliau rasyidan dengan pemahaman yang baik. Wabillahi taufiq wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil. Nah, saya sendiri hadirin sangat juga memikirkan misalnya masalah amplop. Oke, terang-terangan. Saya pernah tanya ke guru saya Al-Habib Abdullah bin Muhammad. Ketika seorang pendakwah menyampaikan hal yang hak, hal yang memang seharusnya untuk disampaikan, kemudian diberi hadiah apapun itu, diterima atau ditolak? Jawaban beliau ya seperti tadi yang kita bahas, ya ditimbang baik buruknya. Kemudian beliau mengatakan bahwa menerimanya pun tidak ada kesalahan dari di sana. Sekalipun apa yang disampaikan oleh pendakwah itu sesuatu yang hak, dalam arti sesuatu yang harus beliau sampaikan sebagai orang yang berilmu, harus sharing, harus bagi ilmu. Sebagaimana ini dikiaskan oleh beliau Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa niku sebagaimana perintah Allah, ibu beliau mengelintirkan Nabi Musa ke sungai. Sampai ditemukan oleh dayang-dayang daripada Siti Asia, ya. Kemudian diambil masuk ke kerajaan. Subhanallah, Allah Ta'ala kan menyatakan, ya, kami bakal kembalikan Musa ini sama kamu, wahai ibunya Musa, supaya kamu nggak sedih. Betul, Nabi Musa diambil, tidak bisa disusui oleh siapapun, nangis terus. Saudarinya Nabi Musa ini mengikuti Nabi Musa, nggak dikelintirno ditinggal, enggak, dilihat dari jauh. Oh, diambil oleh dayang-dayangnya istananya Fir'aun. Sampai diteliti terdengar khabar Nabi Musa ini tidak mau disusuin sama siapa-siapa. Akhirnya saudari beliau mengatakan, saya tahu siapa yang bisa menyusui. Oh iya, panggil ke sini, saya undang ya. Dipanggillah ibunya beliau sendiri. Datang ke istananya Fir'aun, menyusui putranya sendiri. Hak apa tidak menyusui tadi? Loh, memang haknya Nabi Musa kan mendapatkan air susu ibu beliau. Tapi sekalipun demikian, ibunya Nabi Musa diberi hadiah oleh kerajaan Fir'aun dan boleh diterima oleh beliau. Padahal yang diberikan kepada Nabi Musa hak apa enggak? Hak. Tapi ketika diberi hadiah tidak apa-apa untuk diterima. Bahkan ketika menolak malah mengecewakan yang memberi, atau ketika ditolak karena pengen, saya anti, saya tidak usah hadiah-hadiah. Nah, ini justru menjadi penyakit ya untuk kita. Cukup sekian hadirin ya, mudah-mudahan istiqomah. Ya, kebetulan habis sisa ini lanjut lagi ya pengajian. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اجعل جميع حاجاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى واكتبني في ديوان ساداتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في رضاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك
وألحقني بحسبها. وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.